orang foto juga orang istirahat dari perjalanan jauh. Halo teman-teman, balik lagi ke vlog Imamika. Untuk edisi kali ini kita akan ngajak kalian buat jalan-jalan virtual ke Banyuwangi selama 3 hari 2 malam. Perjalanan kita mulai dari stasiun Malang. Bener banget, kita bakal naik kereta. Nama keretanya tuh Tawang Alun yang akan mengantar kita menuju Banyuwangi. Kereta ini berangkat pukul 16.30. Awalnya sebenarnya terminusnya tuh dari stasiun Malang Kota Lama, tapi kita nunggunya di stasiun Malang Kota Baru. Kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi dan dijadwalkan berangkat dari stasiun Malang tepat pada pukul 16:30 menit. Baru aja keretanya jalan, kita langsung buka perbekalan. Jadi kita emang sengaja beli makan sebelum naik kereta ini biar nanti nggak ribet pas di tengah perjalanan. Setelah dari Lawang, kita langsung berhenti di Bangil. Ini mayoritas para penumpang turun semua sih di sini karena akan pindah kepala kereta dari gerbong paling depan ke gerbong paling belakang. Dan di stasiun Bangil ini uniknya para penumpang itu punya waktu 30 menit buat jajan di sekitaran stasiun. Nah, ini yang aku dapat, aku beli es dawet sama cilor. Nggak terasa udah hampir 8 jam berlalu, kita sudah sampai di tujuan akhir kereta ini dan tujuan kita yaitu stasiun Ketapang. Seneng banget turun di stasiun Ketapang karena ini adalah stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Dari stasiun kita nge-grab dan ini udah sampai ke hotel. Meskipun hotelnya biasa, tapi pelayanannya bagus banget. Resepsionisnya itu masih standby nungguin kita sampai ini jam sekitar 12:30. Hari kedua di Banyuwangi, kita akan mulai menyusuri destinasi pertama yaitu di Jawatan. Ternyata lokasinya itu jauh banget dari tempat kita nginap. Jadi kita harus ngelewatin alun-alun di kota Banyuwangi. Abis itu kita menuju ke Bengculu. Dan ternyata destinasinya tuh ada di dalam gang kayak gini. Kan gak nyangka banget ya. Di dalam gang itu terdapat destinasi yang sekarang jadi tempat jujukan wisata dari wisatawan di kota-kota lain. Nah, ini dia tujuan kita ke Dejawatan yang vibes-nya mirip sama film Lord of the Ring. Dan di sini tuh sebenarnya hutan biasa sih, cuma yang bikin unik adalah pohon-pohon trembesi yang dahannya tuh meliuk-liuk kayak gini. Setiap sudutnya yang instagramable, cocok banget buat kalian yang suka selfie untuk nambah-nambahin feed di medsos kalian. Setelah puas keliling di Dejawatan, kita balik lagi ke kota buat makan siang di Sego Tempong. Nah, kita milih di sini karena sejalur dengan destinasi kita yang kedua. Menu di sini murah-murah banget, apalagi sambalnya tuh yang nempong, atau kalau diartikan ini kan bahasa Banyuwangi, tempong tuh artinya ketampar gitu. Saking pedesnya rasanya tuh bikin pipi kita tuh merah karena kepedesan. Selain rasa sambal yang nampol plus lauknya yang mantap, harga makanan di warung Mbok Nah ini hitungannya murah banget. Kita ini makan 5 porsi plus minumnya itu cuma habis Rp85.000. Destinasi kita yang kedua ada di daerah Situbondo. Jadi kita balik lagi ke arah penginapan kita tadi dan ngelewatin patung penari gandrung. Kita udah sampai di destinasi kita yang kedua yaitu Taman Nasional Baluran.
Sebenarnya Taman Nasional Baluran ini tidak berada di Kabupaten Banyuwangi, melainkan sudah masuk ke wilayah Kabupaten Situbondo. Cuma letaknya tuh memang gak jauh dari perbatasan antara Banyuwangi dan Situbondo. Nah, karena ini hujan, kita jajan dulu. Karena di sepanjang jalan nanti itu sampai pantai itu nggak ada yang jualan dan kita nggak boleh ngasih makan ke satwa-satwa yang ada di dalam Taman Nasional. Oke, kita mulai masuk hutannya. Ini kalau kalian jeli bakal melihat beberapa hewan yang akan seliweran di sini. Nah, setelah ngelewatin hutan, kita ngelewatin evergreen, di mana hutan ini selalu hijau dan membentuk lorong gitu ya. Jadi pohon-pohonnya tuh kayak nggelantung di sepanjang jalan, kayak kita menelusuri lorong tapi dari pohon. Sekilas. Setelah melewati evergreen, barulah kita ke daerah savana atau padang rumput. Aslinya lebih bagus ke sini tuh kalau musim kemarau. Tapi gimana? Ada rezekinya pas musim hujan kayak gini. Akhirnya kayak ngelihat lahan sawah yang belum ditanamin padi, vibes-nya itu. Nah, ini juga banyak rusa yang dapat kalian saksikan di sini. Kalau beruntung sih bisa lihat kudanil juga sebenarnya. Lanjut ke destinasi selanjutnya yang paling ujung, yaitu Pantai Bama. Teman-teman kalau kesini tuh jangan sampai bawa makanan. Karena apa? Karena akan diambil sama penduduk asli sini, yaitu monyet ekor panjang. Nah, kemarin aku tuh kan lupa ya niatnya buat buang sisa jagung tadi yang aku beli. Nah, itu aja tuh udah disaut teman-teman. Jadi jangan sekali-kali bawa atau mamerin makanan atau naruh makanan di tas kalian yang terbuka. Kalau enggak nanti bakal diambil sama monyet ekor panjang yang terdapat di Pantai Bama. Tapi kalau kalian terpaksa harus makan, maka disediakan tempat kayak gini nih. Jadi tempatnya dilindungin sama teralis biar monyet ekor panjangnya nggak ganggu kalian ketika makan. Nah, ini nih contoh dari harta rampasan yang mereka ambil dari para wisatawan yang bawa makan atau minum. Dari Pantai Bama, kalian sebenarnya bisa ke hutan mangrove karena ini waktunya udah sore, udah jam 3. Kita mutusin untuk balik ke savana tadi untuk foto-foto dulu di sini, di tempat ikon-ikonnya Taman Nasional Baluran. Next, kita ke destinasi pantai yang ada di Banyuwangi, yang pastinya pantainya tuh banyak terdapat mainan atau fasilitas untuk bermain anak-anak. Kita udah sampai ke Pantai Bum Marina, kita keliling dulu buat lihat situasi yang ada di Pantai Bum. Sebenarnya area sekitar Pantai Bum ini adalah daerah kumuh pada awalnya. Nah, sama Bupati Banyuwangi disulap menjadi daerah wisata dan sekarang tempatnya jadi bagus seperti ini. Iki lombok tambah wapi. Kita berada di spot pertama, yaitu Pantai Bum Marinanya. Karena bibir pantainya ini luas banget, tempat ini setiap tahun digunakan sebagai tempat festival Sewu Gandrung atau 1000 penari gandrung yang menampilkan tarian gandrung di pantai ini. Jadi di sepanjang pantai ini kalian bisa melihat gugusan gunung dan bukit yang ada di seberang, alias kalian bisa melihat langsung Pulau Bali dari pantai ini.
Aku yang awalnya itu nggak pernah punya tujuan atau keinginan buat ke Bali, ngelihat pemandangan gunung-gunung kayak gini tuh rasanya kok ya pengen deh satu waktu bisa nyebrang dan menginjakan kaki di Pulau Bali. Pindah ke spot kedua, di sini spotnya tuh kayak dermaga-dermaga perahu gitu. Sebenarnya ini adalah perahu nelayan meskipun ada beberapa kapal pribadi lah di situ. Nah, tapi perahu nelayannya bisa digunakan buat keliling di pantai Marina ini. Aku lihat nggak cuma warga lokal sih yang kesini, tapi beberapa mobil dari plat selain P atau bis-bis pariwisata juga banyak yang menjadikan Pantai Bu Marina ini sebagai tempat jujukan. Mainannya di sini lumayan banyak teman-teman, mulai dari mainan anak-anak sampai skuter yang bisa kalian sewa buat keliling di Pantai Bu Marina. Jangan lupa untuk foto di tempat ikoniknya Pantai Bu Marina, yaitu jembatannya. Jembatan ini unik sih, karena ternyata disusun dari bambu ini teman-teman. Unik banget ya. Beranjak dari Pantai Marina, sudah maghrib, kita mau beli oleh-oleh dulu. Oleh-olehnya tuh bukan bagiak, bukan juga yang lainnya, tapi kita mau beli roti yang ada di outlet Konato. Produk-produk Konato ini menurut aku enak dan mantep-mantep gitu rasanya. Jadi eman kalau nggak mampir atau beli buat oleh-oleh ketika nanti kita udah balik ke Malang. Konato ini awalnya di Bali dan sudah menjamur di Banyuwangi. Namun di Malang itu belum ada. Di Surabaya pun aku juga nggak nemu outlet Konato. Jadi mumpung ke Banyuwangi, puas-puasin beli roti atau produk di Konato. Warung Kemarang ini terletak di kawasan Kampung Suku Osing. Sepanjang perjalanan menuju ke Warung Kemarang, kamu bisa menyaksikan rumah-rumah adat Osing, dan di warung ini juga nggak cuma menyajikan makanan khas Osing, tetapi juga menampilkan beberapa kebudayaan Osing seperti tari gandrung. Jangan lupa buat nyoba menu khas suku Osing, yaitu ayam kesrut dan pecel pite. Jadi kedua menu ini paling mudah ditemuin di kawasan suku Osing. Di luar itu kayaknya agak jarang. Sebelum pulang aku sempetin dulu nih buat nonton ini. Nah ini tiba-tiba udah pagi aja, sekitar jam 5 pagi aku memutuskan buat masak mie.
persiapan bekal perjalanan nanti kita pulang, karena kereta kita itu dijadwalkan berangkat pukul 7 pagi dari stasiun Banyuwangi Kota. Untuk homestay dan hotel tempat kita stay selama di Banyuwangi nanti akan aku buatin video terpisah ya. Dan untuk akomodasi selama di Banyuwangi, kemarin kita mutusin buat nyewa mobil. Tapi sayang di Banyuwangi itu agak-agak susah untuk nyewa mobil yang lepas kunci. Salah satu yang bikin aku tertarik nginep di homestay ini karena sambutannya itu loh. Sampai nama kita itu, nama tamu itu terpampang di papan dekat meja resepsionis. Akhirnya kita sampai juga di stasiun Banyuwangi. Ini masih sekitar jam 7 tapi udah terang banget. Maklumlah Banyuwangi kan sunrise of Java, tempat terbitnya matahari di Pulau Jawa. Kita akan naik kereta Sri Tanjung jurusan Ketapang Lempuyangan Yogyakarta, tapi nanti kita berhenti di Bangil buat transit dulu menunggu kereta penataran yang akan membawa kita dari Bangil ke Kota Malang. Gak nyesel bangun pagi-pagi untuk naik kereta karena pemandangan yang disuguhkan itu benar-benar bagus. Jalannya itu meliuk-liuk kayak gini teman-teman, karena ini kita sedang menyisir atau membelah pegunungan Gumitir. Dan di perbatasan Banyuwangi Jember, atau lebih tepatnya di antara stasiun Merawan, kalian akan masuk ke dua terowongan. Jadi akan melintasi atau melintas di bawah dua terowongan, dan yang salah satu dari terowongan itu adalah terowongan terpanjang kedua di Indonesia. Oke, kita udah mau sampai Bangil, itu udah terlihat rel dari arah Kota Malang. Jadi kereta Sri Tanjung itu kan sampai stasiun Bangil jam 12:30. Kita masih punya waktu 30 menit sebelum akhirnya kereta kita, yaitu kereta Penataran Doho itu masuk. Alhamdulillah setelah 30 menit berlalu, akhirnya kereta kita, yaitu kereta Penataran yang akan membawa kita dari Bangil ke Malang sudah datang. Nah ini kita mau siap-siap buat naik kereta dulu. Oke, ini kereta kita sudah datang, saatnya kita naik untuk melanjutkan perjalanan dari Bangil ke stasiun Malang Kota Baru. Saya dada dulu sama jalur ke Banyuwangi, mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan ke sana lagi. Akhirnya kita sudah sampai lagi ke stasiun Kota Malang. Dan sekian perjalanan kita kali ini. Perjalanan singkat ke Banyuwangi. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe biar kamu gak ketinggalan info terbaru YouTube kita.